Seperti biasa, tiap di akhir tahun itu selalu ada kejar-kejaran. Adu cepet-cepet siapa yang pegang predikat HP pertama yang pakai chipset terbaru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Dan ternyata HP itu adalah Xiaomi 14 series. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di tangan gua saat ini adalah Xiaomi 14 Pro. Seenggaknya ada dua hal yang bikin gue penasaran sama Xiaomi 14 Pro ini. Yang pertama itu adalah lensa telefoto makronya, dan yang kedua adalah HyperOS-nya. Buat poin yang pertama, asli ini cakep banget menurut gue. Lensa telefoto makro dengan jarak fokus sedekat ini itu sangat menarik banget. Buat foto makro sih bakalan next level ya kalau dibandingin sama metode lama yang pakai lensa ultra wide. So, buat HP flagship yang masih pakai lensa ultra wide buat makronya, monggo di tahun depan lempar itu fitur ke HP mid-range. Menurut gua, telefoto makro ini udah wajib banget ada di sebuah HP yang flagship. Berikutnya adalah HyperOS. Nah, setelah gue nyobain, tetap aja ya sama banget feel-nya kayak pakai HP yang pakai MIUI. Meski ada bedanya tipis-tipis, tapi tetap aja gue ngerasa sama aja. Nggak beda kayak lu pakai HP-nya Poco misalnya. Intinya gitulah, seperti diubah namanya doang. Oke, jadi HyperOS di Xiaomi 14 Pro ini udah Android 14 dengan security patch itu di bulan November 2023. Nah, kita bahas dari desainnya dulu nih. Nggak tahu kenapa gue ngerasa ya, ngelihat desain dari Xiaomi 14 Pro ini ada rasa kayak terobsesi gitu ya. Meskipun ini bukan versi yang titanium, tapi tetap aja itu ada sentuhan mirip-mirip sama iPhone. Frame-nya kotak, kamera frame-nya juga, terus layarnya flat. Ada lengkungan sedikit deh di layarnya, semacam 2,5D gitu. Ya walaupun pada akhirnya ini sih mantep banget sih desainnya dari Xiaomi 14 Pro ini. Gue bilang lebih kece lah dari iPhone. Tapi seperti kayak dibayang-bayangi gitu sama desainnya iPhone. Menurut gue hal ini ada bagusnya, ada juga nggak bagusnya. Bagusnya ya, kita tahu iPhone itu selalu jadi role model dan kebanyakan orang pasti suka. Nggak bagusnya ya, jadi nggak punya ciri khas gitu. Minimal HP itu harus ada ciri khasnya, identiknya sendiri. Pixel dengan kamera barnya, Samsung dengan floating kameranya, dan Sony dengan kesoniannya. Kalau Xiaomi ini gue belum nemu ciri khasnya apa nih ya. Coba pendapat kalian apa, tulis di kolom komentar. Next kita ke bagian displaynya. Ini sih kece banget, yang mewah, kanan, kiri, atas, bawah. Ini bezelnya tipis banget. Dan ada lengkungan ya, untuk layarnya tipis-tipis. Jadi kalau swipe kanan kiri, kalau pakai navigation yang gesture itu bikin nyaman. Nggak seperti layar yang flat. Kualitasnya bisa gue bilang nih ya, jempol 2. LTPO AMOLED 6,73 inci, 120 Hz, 2K, Dolby Vision, HDR10, peaknya itu di 3000 nits, dan perlindungan layarnya ini pakai Xiaomi Longjing Glass namanya. Ya seenggaknya udah bikin protektor sendiri. Terus ada IP rating 68, juga tahan air dan debu, dan buat dipakai outdoor ini jelas aman banget ya kualitas displaynya. Dan untuk indoor ini juga ngeri banget. Tampilan warnanya ini bagus, kualitas displaynya ini kelas atas, nggak ada tint, nggak ada black crush. Netflix udah L1 dan YouTube itu udah bisa play 4K dengan HDR10. Ditambah lagi speakernya ini menggila, loud banget di atas sama di bawahnya. Nikmat lah buat entertain di HP ini. Oh ya, buat yang kemarin itu ada komentar, "Bang, infrarednya ada di frame kameranya di belakang." Makasih banget buat kalian semua. Setelah gua lihat lebih lanjut, ternyata nih pakai aplikasi Mi Remote. Pas gue buka, ini aplikasinya ada guide-nya buat aktifinnya aja. Ini begini caranya. Jadi emang bagian belakangnya ini ada infrarednya. Mantep banget nih ya, hal kecil yang sangat ngebantu banget ini infrared. Nah sekarang kita ke bagian performanya. Secara spek, kalau ini ibarat tahu tuh kayak tahu jeletot ya, pedesnya tuh pedes banget. Pakai Snapdragon 8 Gen 3, RAM-nya 16GB, storage-nya 1TB. Ini mau main game apaan aja sih bakalan dilibas. Tapi kita harus tes sedikit demi sedikit. Mulai dari Antutu, ini bisa dapetin skor 1,9 juta. Ini skornya udah kayak harga HP mid-range-nya Redmi di Indonesia ya, gokil ya. Lanjut ke 3D Mark Stress Test. Nah ini benchmark yang favorit gua. Testing pertamanya, gue pas lihat prosesnya itu loop pertama itu gacor ya, FPS-nya ada di atas 100-an. Lanjut loop kelima itu wow banget, FPS-nya masih ada di atas 100, dan sampai loop ke-10 itu manteng di 80 FPS.
dan masuk loop ke-15, barulah keluar overheat. Nah, di sini kelihatan kalau secara performa 8 Gen 3 ini emang kelas banget dan ngebut banget, tapi butuh adanya pembatas di limit biar nggak kepanasan alias throttling. Diturunin performanya sedikit juga nggak apa-apa karena masih dalam kategori yang ngebut. Dipakai main Genshin Impact itu rata kanan, Pokemon Unite bisa, PUBG, Mobile Legends, semuanya bakalan dilibas, bakalan aman-aman aja. Dan next kita ke bagian kameranya dengan setup triple kamera dan ini no Sony sensor kali ini. Rata kanan semuanya 50 megapiksel, main cam atau telecam itu semuanya ada OIS-nya. Ultrawide juga ada autofocusnya. Jempolan emang Xiaomi kalau ngasih spek buat kameranya ini. Main kameranya ini ada variable aperture dari f1.4 ke f4.0. Nah, ini berguna banget ya misalnya kalian foto produk terus jaraknya deket biar bagian edge-nya itu nggak blur, itu bisa pakai yang f4.0. Ngomongin soal fitur di kameranya juga gue suka ya yang telefoto makronya. Dengan lensa tele 3,2 kali itu punya jarak fokus yang deket banget sekitar 10 cm. Ini ajib banget ya buat bikin foto makro. Jadi potret untuk benda-benda yang kecil itu bagus banget dan buat foto produk juga bakalan kepake. Dibanding makro, lensa ultrawide menurut gua HP flagship tuh harus ngembangin fitur lebih jauh mengenai makro yang pakai telefoto ini. Berikutnya adalah shutter speednya itu yang cepet banget. Entah ini perasaan gua aja ya atau gimana ya, intinya rasanya tuh snappy banget ya. Gue sendiri gue juga suka ya sama kecepatan shutter speed di HP ini. Paling yang menurut gua agak bikin user galau itu pas pilih Leica Authentic ataupun yang Vibrant. Nextnya mungkin dipaksa aja kali ya yang Authentic atau sekali jepret itu bisa dapat dua-duanya kayak gitu. Untuk perekaman videonya juga gila ya, bisa 4K 60 di semua lensanya termasuk ke kamera depannya dan nggak bisa rekam sambil pindah-pindah lensa. Perekaman tertingginya untuk kamera belakangnya itu bisa 8K 30 fps dan bisa HDR10 juga dan tentunya juga bisa dalam format yang log. Oke guys, jadi gue lagi nyobain kamera depan dari Xiaomi 14 Pro dan ini resolusinya mentok di 4K 60 fps. Gila keren banget. Nah, hasilnya gue mau coba lari dikit ya. Oke. Cukup. Dadah. Dan terakhir paling kita ke bagian baterainya ya, dengan kapasitas 4880 mAh dengan display yang sekece ini, terus speknya di atas semua dan gue baru pakai HP ini tuh 3 hari terakhir. Pakai dari 100% gue bisa sanggup bertahan 2 hari dengan pakai kamera, terus sedikit main game dan nulis skrip. Ini menurut gue ini cukup irit ya, meski kelihatannya penggunaannya tuh agak light. Tapi ini ngecasnya ngebut banget ya, kira-kira 120 watt dan udah gitu dapat batok casannya pula. So, kalau baterainya habis jadi tinggal colok aja bentaran itu beres. Overall,
Menurut gua ini adalah HP flagship Xiaomi yang wajib nih masuk resmi di sini ke Indonesia. Gue sendiri berharap bisa masuk secara resmi, dan buat kalian yang pengen nyicipin duluan seperti biasa itu langsung aja meluncur ke tokonya Gonrai Store. Harganya berapa? Yo langsung aja cek di tokonya Gonrai Store. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih jempolnya, terus share ke teman-teman kalian, terus jangan lupa komen. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Droid Lime. Gue Fahmi, kita ciao dulu.